Jebakan Cinta CEO Episode 19 Bersihkan Riasan Wajahmu. Penulis Via Raya. Wolf menoleh ke samping. Tatapan matanya langsung bertemu dengan tatapan mata Yuriko. Istri kontraknya itu melebarkan matanya sambil menggeleng pelan, mengisyaratkan agar ia menolak permintaan ayahnya untuk menginap. "Tidak, Pak. Wolf dan Yuri mau pulang saja," tolak Wolf. "Memangnya kenapa? Menginap semalam saja di sini dan besok pagi kalian bisa pulang," tanya Antariksa bersikeras. Wolf mau menghabiskan waktu berdua saja dengan Yuri, mau puas-puasin di dalam kamar, dan Wolf tidak ingin ada satu orang pun yang mengganggu. Pria tampan itu menoleh ke arah kakaknya. Wolf tidak mau ada yang mengintip dan merusak malam pertama Wolf dan Yuri. Lanjut Wolf sambil memelototi Cassiopeia. "Siapa juga yang akan mengganggu? Sudah kubilang kalau tadi itu aku tidak sengaja." Cassiopeia masih tetap berusaha membela diri. Alasan ia menguping karena tidak percaya adiknya sudah menikah. Bagaimana mau percaya? Beberapa hari yang lalu saja masih membahas masalah Teona. Dan sekarang tiba-tiba adiknya pulang dengan membawa seorang wanita yang diketahui adalah istrinya. "Kalian masih bisa puas-puasin waktu kalian di kamar. Tenang saja, tidak akan ada yang berani mengganggu kalian. Apalagi kalian sibuk di kamar untuk membuat cucu," ujar Antariksa membujuk. "Iya, benar apa kata Papa. Pokoknya kalian harus menginap di sini. Kalau kalian tidak mau, maka kalian harus menginap selama 1 minggu di sini," kata Griseljoy menimpali. Ucapan wanita itu terdengar sangat mematikan di telinga Yuriko. Jangankan 1 minggu, bahkan 1 malam pun ia tidak mau. Lalu apa yang harus Yuriko lakukan? "Apa?" Yuriko begitu terkejut sampai langsung beranjak berdiri. Maaf, Ma, Pa," lanjutnya sambil membukukan tubuhnya beberapa kali. "Jadi bagaimana? Kalian mau menginap malam ini saja atau selama 1 minggu?" tanya Antariksa bersemangat. Ia tidak tahu sang istri akan begitu pandai membuat sebuah pilihan. Wolf menatap Yuriko yang terlihat sangat lesu dan tidak bergairah untuk menjawab. Kemudian ia menyentuh lututnya berusaha menenangkan. Sontak Yuriko langsung mengangkat kepalanya menatap manik mata suami kontraknya. "Tidak apa-apa, untuk malam ini saja kita sedikit santai. Nanti setelah pulang ke rumah, kita bisa menghabiskan waktu di kamar sampai sepuasnya," ujar Wolf seolah Yuriko sudah tidak tahan ingin menghabiskan malam dengannya. "Pak Wolf," geram Yuriko sambil menggertakkan gigi. Bagaimana bisa Wolf berkata seperti itu? "Iya sayang, aku cuma bercanda. Sebenarnya aku yang sudah tidak tahan ingin menghabiskan waktu di kamar denganmu," jelas Wolf agar Yuriko merasa lebih baik. "Jadi?" tanya Griseljoy tidak kalah bersemangat. Sejak awal ia ingin putra dan menantunya menginap. Meski sudah berusaha membujuk, tetapi mereka tetap berusaha menolak. Sampai akhirnya ia memiliki ide cemerlang yang tidak akan bisa ditolak oleh siapapun termasuk Yuriko dan Wolf. "Kami akan menginap malam ini saja, Ma," sahut Yuriko dengan amat sangat terpaksa. "Bagus, kalau begitu sebelum kalian pergi ke kamar, tolong tunggu di sini sebentar. Ada sesuatu yang ingin Mama berikan untuk Yuri," kata Griseljoy sambil beranjak berdiri. Wanita 2 anak itu bergegas beranjak menyusuri anak tangga menuju kamarnya berada. Mungkin sekitar 5 menit ia kembali dengan membawa kotak perhiasan. "Perhiasan ini pemberian Papa dulu untuk Mama. Sebenarnya masih banyak perhiasan yang Papa berikan. Hanya saja ini yang paling berkesan. Perhiasan ini pemberian Papa ketika Mama dibawa ke rumah ini untuk yang pertama kalinya," ujar Griseljoy membuka kotak perhiasan dan menyerahkannya pada Yuriko. "Maaf, Ma, saya tidak bisa menerima ini. Perhiasan ini terlalu berharga untuk saya,"
Tolak Yuriko lembut. Ia mendorong kotak perhiasan itu menjauh. Siapa bilang? Kau sangat pantas menerima perhiasan ini karena kau berharga. Griseljoy kembali menyodorkan kotak perhiasan itu pada menantunya. Ia merasa sangat bahagia karena akhirnya Wolf menemukan tambatan hati dan tidak lagi menunggu cinta Teona yang jelas-jelas tidak bisa diraih. Yuriko menatap Wolf bingung. Ia tidak tahu harus bagaimana. Beruntung suami kontrak sekaligus bosnya itu mengangguk. Itu artinya ia diizinkan untuk menerima perhiasan itu. Baiklah, kalau begitu saya menerima perhiasan ini dan akan menyimpannya dengan sangat baik, kata Yuriko memutuskan. Jangan disimpan, pakai saja, balas Griseljoy. Kalau modelnya sudah ketinggalan zaman, Papa akan belikan yang baru dan yang itu disimpan saja, kata Antariksa menimpali. Pah, Mah, sudah jangan bikin Yuri bingung. Masalah perhiasan, pemberian Mama biar disimpan dan Wolf akan membeli perhiasan baru untuk Yuri pakai, ujar Wolf menimpali. Lagi-lagi ia dikejutkan dengan sikap kedua orang tuanya. Sebelumnya, sang ayah bersikeras menuduh Yuriko hanya istri pura-pura. Kemudian, ayah dan ibunya sibuk berdebat. Dan sekarang, sang ayah bersemangat ingin membelikan Yuriko perhiasan. Iya, benar apa kata Mas Wolf. Perhiasan Mama akan Yuri simpan baik-baik. Yuri cuma takut akan hilang dan membuat Mama kecewa. Dan Mas Wolf akan membelikan perhiasan baru untuk Yuri pakai. Kepala Yuriko sudah berputar-putar kebingungan. Jadi ia harus mengakhiri semua itu sebelum jatuh pingsan. Wanita itu sudah berani menyebut namanya alih-alih saya. Sepertinya ia sudah merasa nyaman berinteraksi dengan ayah dan ibu mertua kontraknya. Deal, celetuk Cassiopeia. Ternyata tidak Yuriko saja yang merasa pusing, tetapi Cassiopeia juga. Kalian berdua boleh pergi ke kamar, kata Antariksa merasa tidak ada yang perlu dibahas lagi. Baiklah, kalau begitu Wolf dan Yuri ke kamar dulu mau istirahat, pamit Wolf. Pria tampan itu beranjak berdiri sambil mengulurkan tangan. Sontak Yuriko meraih tangannya dan ikut berdiri. Ketika mereka berdua hendak melangkah, Griseljoy mengatakan sesuatu yang membuat Yuriko begitu terkejut. Buat cucu yang banyak buat Mama ya, Yuri, pinta Griseljoy. Yuri terdiam untuk sesaat, menelan ludahnya dengan susah payah sebelum akhirnya menjawab dengan seulas senyum canggung. Iya, Ma. Ya sudah, sana cepat istirahat, kata Griseljoy sambil mengabaskan tangannya. Tanpa berlama-lama, Wolf dan Yuriko bergegas pergi. Langkah Yuriko terlihat sangat besar, membuat Wolf terkekeh menahan tawa. Sepertinya wanita itu benar-benar pusing melihat kebaikan ayah dan ibu mertua kontraknya. Jika ia benar-benar istri Wolf, mungkin ia tidak akan merasa pusing dan justru akan merasa sangat bersyukur. Namun kenyataannya, ia hanya isi kontrak yang akan membuat Griseljoy dan Antariksa kecewa. Apa kau baik-baik saja? Tanya Wolf melihat Yuriko menghela napas berat. Tidak, aku tidak baik-baik saja, sahut Yuriko menggeleng cepat. Ia mengapaskan tubuhnya dan duduk di tepi ranjang. Kenapa? Apa kau sakit? Tanya Wolf khawatir. Ia lekas ikut duduk dan menyentuh dahi Yuriko. Jika benar sakit, maka ia akan membawa isi kontraknya ke rumah sakit untuk berobat. Bukan itu maksud aku. Yuriko menjauhkan tangan Wolf. Kedua orang tuamu terlalu baik. Aku takut menyakiti hati mereka lebih dari ini, imbuhnya menjelaskan. Melihat betapa bahagianya Griseljoy dan Antariksa membuat Yuriko tidak tega. Bagaimana kalau suatu saat nanti mereka tahu akan kebohongannya? Pasti mereka akan sakit hati dan membencinya. Tidak apa-apa, masalah Mama dan Papa biar aku yang akan mengurusnya. Wolf mengusap puncak kepala Yuriko agar tidak khawatir. Tapi Mas,
Aku tidak bisa membohongi orang sebaik dan setulus kedua orang tuamu. Aku merasa seperti orang jahat. Kepala Yuriko tertunduk lesu karena terlalu khawatir. Jangan khawatir. Perlahan, aku akan memberitahukan hubungan kita pada mama dan papa. Wolf kembali mengusap puncak kepala Yuriko dan mengecupnya. Jadi lebih baik sekarang kau bersihkan riasan wajahmu sebelum pergi tidur. Sambungnya mengingatkan. Apa? Yuriko terkejut ketika Wolf memintanya untuk menghapus riasan wajahnya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.